warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang sebelumnya kita adalah kisah Nabi apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Nabi Ayub alaihissalam ada beberapa dalil yang atau ayat yang bercerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Akan tetapi kisah Nabi Ayub alaihissalam ini tidak sepanjang kisah-kisah Nabi Yusuf sebelumnya yang sudah pernah kita ceritakan, atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah kita ceritakan, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah perjalanan mereka. Akan tetapi di dalam kisah Nabi Ayub ini atau kisah Nabi Ayub ini tidak sebanyak yang sudah pernah kita ceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya. Hanya beberapa ayat kalau berkenaan dengan cerita beliau. Adapun tentang penyebutan beliau dalam Al-Quran ada beberapa tempat seperti disebutkan dalam surah Al-An'am, wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Salah satu dari keturunannya adalah Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Kemudian dalam ayat yang lain surah An-Nisa, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa Isa wa Ayyub. Ini sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam, dan kami auhayna kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan cucu-cucu mereka, ada antara cucu mereka, keturunan mereka, dan Isa dan Ayyub. Nah, ini penyebutan nama. Adapun silsilahnya, pendapat yang ada beberapa menyebutkan bahwasanya fasahih annahu min sulalatil Isu bin Isa wa imratihi qila ismuha Lia. Jadi bahwasanya secara silsilah Nabi Ayub ini keturunan Nabi Ibrahim. Karena firman Allah tadi kalau kita lihat jelas sekali bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam bahwasanya wa min dzurriyyatihi, hi-nya ini domirnya ini kembali kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi Nuh. Jadi wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan-keturunannya. Hanya di sini kemana kelarinya, yaitu kepada Nabi Ibrahim. Ini kata ulama bahwasanya disebutkan dalam surah Al-An'am, wa min dzurriyyatihi wa min dzurriyyatihi. Nah, di sini karena disebutkan sebelumnya, apakah kembali kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Ibrahim? Oke. Dan dari keturunan-keturunannya, nah di sini siapa? Apakah Nuh atau Ibrahim? Maka pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat Allah alam, kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ayub alaihissalam keturunan Nabi Ibrahim, yaitu yang jalur apa? Kemarin kita sudah pernah ceritakan Nabi Ibrahim. Ibrahim memiliki dua orang putra, Ismail, kemudian Ishak. Oke. Nah, dari Ishak inilah keturunan lagi. Siapa anak Ishak siapa? Yakub alaihissalam.
Nah, Ishak ini punya putra satu lagi namanya Isu. Ini jadi ada Yakub, ada Isu. Jadi dia mengatakan demikian. Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu dari jalur ini dia. Bukan dari jalur Yakub. Bukan dari jalur Yakub, tapi dari jalur Isu. Ini pendapat bagi pendapat disebutkan karena dari jalur Nabi Yakub alaihissalam Ishak wa imraatihi dan istrinya namanya Lea. Dari jalur Lea. Atau Lea atau Lia. Nama istrinya. Oke, kalau di sini kan di bawahnya siapa? Siapa? Di bawahnya siapa? Siapa? Yusuf. Nah, di sini ini sudah pernah kita ceritakan dulu ini tentang Nabi Isa ini, ada namanya Yesus, ada Yakub. Adapun kisah yang dulu pernah kita ceritakan yang berkaitan dengan kisah Israiliyat, bahwasanya Isa ini sudah tua renta, kemudian buta, kemudian Yakub ini kisah Israiliyat yang sudah dahulu sudah pernah kita lewatkan. Nah, ternyata Nabi Ayub ini jalur ini dia. Jalur Yesus. Ada juga mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Asakir anna ummahu binti Lut alaihi salam. Ada mengatakan bahwasanya Nabi Ayub itu ibunya itu anaknya Nabi Lut. Nah, Nabi Lut itu kembali ke sini dia. Di atasnya. Di sini siapa namanya? Itu apa? Azar. Nabi Ibrahim. Azar. Oke ya. Azar kemudian dia Haran. Nah, di sini Nabi Lut. Oke. Dia mengatakan, jadi Nabi Ibrahim itu punya bapak Azar dan punya anak dua, namanya Haran satu. Haran punya anak lagi namanya Lut. Nah, ibunya Nabi Ayub, putrinya Nabi Lut. Katakan Nabi Ayub, tapi tidak dijelaskan siapa nama ibunya. Yang penting ada mengatakan bahwasanya ibunya Nabi Ayub adalah putrinya Nabi Lut. Ada mengatakan demikian. Nah, jadi berarti beda dia, enggak jalur Ishak dia, tapi jalur Lut. Karena disebutkan di sini bahwasanya kalau dari jalur Ishak beda lagi, dia jalur Nabi Ibrahim. Ada mengatakan begitu. Tapi tadi yang disebutkan bahwasanya an-sahih, yang lebih sahih dia yang jelas jalur Nabi Ibrahim ketemunya. Itu lebih sahih. Kalaupun umpamanya katakanlah dia ibunya itu dari jalur Lut, nasab itu kan ikut bapak. Kan? Nasab itu ikut bapak. Bisa saja bapaknya dari sini. Katakanlah Fulan, tidak dijelaskan siapa namanya. Fulan, karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan secara rinci tentang nama-nama silsilah itu. Katakanlah Fulan. Nah, Fulan menikah dengan putri Nabi Lut, bisa saja. Kalau memang iya. Nah, akan tapi ini kalau berkaitan dengan silsilah ini tidak dijelaskan secara sahih hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang menjelaskan tentang silsilah beliau. Jadi bin Isu bin Ishaq bin Yakub. Ini sebagian pendapat itu tentang silsilah beliau. Oke, jadi ada beberapa, tapi intinya kalau kita berbicara tentang silsilah beliau, silsilah Nabi Ayub alaihissalam, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang silsilah. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jelas bapaknya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bapaknya siapa? Isa alaihissalam. Isa alaihissalam siapa bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya. Adapun tentang Nabi Ayub alaihissalam ini silsilahnya tidak ada dalil yang tegas
menceritakan tentang silsilah beliau. Oke? Baik. Nah, namun tadi yang kita sebutkan yang lebih kuat. Nah, itu lebih kuat tuh dari jalur Nabi Ibrahim. Intinya jalur Nabi Ibrahim dia secara silsilah. Kemudian, nah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam hanya 2 ayat, hanya dua surat maksudnya, surat Al-Anbiya dan surat Shad. Surat Al-Anbiya dan surat Shad yang bercerita sedikit tentang riwayat kehidupan beliau. Jadi beda dengan Nabi Yusuf kemarin satu surat kita bahas. Seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin." Wa Ayyub dan Nabi Ayyub alaihi salam idnada rabbahu ketika dia berdoa kepada Rabbnya, berdoa kepada Allah, anni massaniyad-dur, bahwanya saya ditimpa kesulitan, artinya sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah orang yang paling pengasih di antara orang-orang yang paling kasih, orang yang paling penyayang di antara orang-orang yang paling penyayang. Fastajabna lahu, maka kami jawab doa Nabi Ayyub alaihissalam, fakashafna bihi min dhur, maka kami kesempitan atau kesulitannya tadi atau kemudaratannya tadi kami hilangkan. Wa ataina ahlahu, kemudian kami berikan keluarganya, wa mislahum, dan yang semisalnya, mahum bersama mereka, rahmatan, sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita jelaskan. Ini kita bacakan ayat ini dulu secara terjemahan dulu. Kemudian firman Allah dalam ayat lain surat Shad, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massani syaitan binusbi wa 'adzab." Disebutkan bahwasanya, dan ingatlah, ceritakanlah tentang hamba kami. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan, untuk menceritakan kepada kita tentang hamba kami. Siapa hamba kami? Yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbnya. Anni massani syaitan, bahwasanya saya disentuh oleh syaitan, artinya diganggu oleh syaitan. Binusbin, dengan kepayahan, kesusahan, kesulitan, karena dia harus menanggung sakit. Wa azab, artinya menanggung sakit. Kemudian Allah katakan, urqud birijlika, maka hentakkanlah kakimu ke bumi. Ya Allah perintahkan hentakkan kaki ke bumi. Hadza muktasalun baridu wa syarab. Kemudian terpancarlah air dari bumi yang dihentakkan Nabi Ayub tersebut, kemudian yang dingin yang bisa untuk diminum. Sebagian dimandikan, jadi air yang keluar dari bumi yang dihentakkan tersebut dimandikan sebagian diminum. Wa wahabana lahu ahla wa mislahum ma'ahum. Kemudian kami karuniakan kepadanya keluarganya dan yang semisalnya bersama mereka, rahmatan minna, sebagai rahmat kasih sayang dari kami, wa dzikra li ulil albab, dan peringatan atau pelajaran bagi orang yang mau berfikir, bagi orang yang mau menggunakan otaknya untuk berfikir. Wa khudh bi yadika diqsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, satu ikatan rumput. Fadrib, maka pukulkanlah. Apa yang dipukulkan dengan rumput tersebut? Apa yang dipukulkan? Wa la tahnas inna wajadnahu sabiran, artinya nanti kita ceritakan apa itu yang dipukulkan itu. Sungguh kami telah menemukan dia, itu Nabi Ayyub alaihissalam. Kami telah mendapati Nabi Ayyub alaihissalam orang yang paling bersabar dan orang yang ni'mal abdu, seorang hamba yang paling baik. Innahu awwab, dan dia orang yang selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu ayat yang bercerita tentang Nabi Ayub. Cuma sedikit, jadi tidak panjang. Cuman tidak diceritakan secara detail seperti tadi memukulkan dari rumput, kemudian sakit. Itu disebutkan saya ditimpa dengan kepayahan. Apa itu tidak dijelaskan oleh ayat. Makanya itu hanya ada dalam beberapa hadis walaupun sebagai Israiliyat. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa kisah tentang kisah Nabi Ayub. Kita kalau ingin menjelaskan tentang dari 2 ayat atau 2 surat yang ada beberapa ayat yang kita bacakan tadi, itu tidak lengkap, tidak detail, kecuali kita mengambil dari asar, hadis atau yang berkaitan dengan berita-berita Israiliyat. Israiliyat itu bisa benar atau bisa kita terima, bisa kita tolak, tergantung nanti kesahihannya. Israiliyat itu artinya apa? Israiliyat itu adalah kisah-kisah dari umat terdahulu, dari umpamanya dari orang Ahlul Kitab, dari orang Yahudi, orang Nasrani. Ya kan banyak kisah-kisah sebelumnya. Nah, itulah disebut dengan Israiliyat. Nah, tergantung nanti siapa yang meriwayatkan. Jadi ada umpamanya sahabat, umpama ada Ibnu Abbas, ada Anas bin Malik, ada Ubay bin Ka'ab, kan? Ketika mereka menyampaikan kisah-kisah yang berkaitan dengan Israiliyat, jika memang itu nanti tidak bertentangan dengan syariat dan secara sanadnya itu bisa ya masih bisa kita ambil. Artinya makanya para ulama kalau berkaitan dengan kisah, dengan cerita-cerita, itu para ulama masih memegang atau masih bermudah dalam masalah hadis-hadis dhaif. Karena kadang-kadang dalam kisah-kisah ini kadang ada yang terputus. Kalau tidak kita mengambil dari hadis-hadis yang sebagian dhaif atau asar atau bahkan Israiliyat. Oke? Makanya Israiliyat ini bisa kita terima, bisa kita tolak. Tergantung nanti kita perhatikan. Kalau ternyata matanya, isinya itu bertentangan dengan syariat, ya harus kita tolak. Tapi ternyata matanya atau isinya berkenaan dengan sesuai dengan syariat, bahkan sebagai ada beberapa penjelasan yang terputus, terutama masalah kisah, ya bisa kita terima. Oke? Baik. Qala ulama tafsir wa tarikh wa ghairihim kana Ayyub rajulun katsirul mal. Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir dan ulama sejarah bercerita bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam seorang lelaki yang memiliki harta yang banyak. Min sa'iri sunufihi wa anwa'ihi, yang memiliki berbagai macam jenis kekayaan harta, minal an'am, itu dari binatang-binatang ternak, wal ubaid wal mawashi, ya tentang binatang-binatang ternak, kemudian tanaman-tanaman, wal aradi muttasi'ah, ladang-ladang, kebun-kebun, tanah yang luas, di ardis saniyah min ardin hauran. Artinya dia memang mungkin kalau sekarang tuh kalau udah tuan tanah, ya jadi tuan takur dia kan. Kalau dia punya kebun yang banyak, ya berarti kaya. Oke. Wa haka Ibnu Asakir annaha kullaha kanat lahu. Ini adalah milik dia. Banyak jenis-jenis kekayaan yang dia miliki. Wa kana lahu aulad wa ahlun katsir. Dia memiliki anak dan keluarga yang besar. Dia termasuk keluarga besar lah Nabi Ayub itu. Keluarga besar. Wa salaba minhu zalika jami'uhu wa ibtala fi jasadi bi anwa'il minal bala wa lam yabqa minhu 'adwun salimun siwa qalbuhu wa lisanuhu. Nih, ingat ya. Jadi ada kisah-kisah yang Israiliyat. Jadi artinya ayat tadi kan tidak mendetailkan ya. Dan makanya kita baca ayat di awal dulu sehingga penjelasannya banyak dari Israiliyat. Bahwasanya seluruh hartanya, binatang ternak, kekayaan dia, bahkan keluarganya habis semuanya. Dia punya kambing, dia punya sapi, onta, atau kekayaan binatang ternak, kemudian dia punya harta yang banyak, kemudian anak yang banyak, ternyata semuanya itu habis, binatang ternaknya mati, kemudian harta kayanya habis. Nah, wa batala fi jasadihi bi anwa'il minal bala, dan dia memang diuji oleh Allah, tapi dia tetap sabar, diuji dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan binatang ternaknya,
Dia lewat itu semua. Kemudian diuji lagi dengan apa? Bi anwa'il bala, dia itu dengan diuji oleh Allah dengan sakit. Dia memiliki tubuh yang sakit. Tidak ada yang daging-daging yang ada di tubuh ini tidak ada yang utuh. Tidak ada yang utuh kecuali lidah dan hatinya. Itu yang utuh katanya. Sisanya itu sudah namun ini kisah hanya Israiliyat ya. Artinya bisa benar bisa salah, Allah alam bisawab. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau di samping ahli hadis juga beliau ahli tafsir dan juga beliau ahli sejarah. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia ahli sejarah juga ahli tafsir, bahkan beliau juga ahli hadis. Makanya beliau sangat mengkritisi sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan Israiliyat yang bertentangan. Oke. Jadi tidak ada yang tersisa dari mungkin tubuhnya yang sempurna kecuali hati dan lidahnya. Kenapa? Yazkurullah azza wa jalla bihima. Karena dengan lidah dan hati tersebut, dengan itulah dia berzikir kepada Allah. Makanya dua inilah yang utuh lagi. Yang lain enggak utuh lagi gitu. Yang sehat gitu. Yang sehat cuma dua nih, lidah sama hati. Allah alam. Wa huwa fi dzalika kullu sabirun muhtasib. Dan dia orang walaupun dalam kondisi seperti itu, cuma dua itu aja yang sehat, dia tetap berzikir kepada Allah. Zakirullah azza wa jalla fi lailihi wa naharihi wa sahih wa sabahi wa masahi. Dia tetap berzikir kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang. Dengan dua ini, hati dan lidah tersebut. Masyaallah ini. Wa tala maraduhu hatta afahu al-jalis wa awhasha minhu al-anis wa akhraja min baladihi wa alqa ala mazbalah kharijaha. Dan sakitnya pun bukan sebentar, lama pula itu sakitnya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang sehat pun enggak mau dekat sama dia. Enggak mau dekat. Orang-orang yang dekat. Kenapa? Mereka menganggap karena mungkin penyakitnya ya orang khawatir menular karena udah parah kali sakitnya itu. Takut orang. Bahkan orang keluarkan dari kampungnya. Orang keluarkan dari kampungnya. Bahkan ditinggalkan di tempat pembuangan sampah. Waliyahillah. Tapi ini kisah Israiliyat ya. Jadi artinya Allah alam kebenarannya. Wa qata'anhu an-nas. Manusia udah putus hubungan dengan dia, artinya enggak mau lagi berhubung dengan dia. Walam yabqa ahad yahnu alaihi siwa zaujati. Dan tidak ada yang mau mendekat dengan dia kecuali istrinya. Kanat tar'a lahu haqqahu wa ta'rifu qadimu ihsani ilaiha wa syafaqati 'alaiha. Satu orang istri inilah yang merawat dia, menjaga dia, menyayangi dia. Wa kanat tataraddad ilaihi fatuslihu min sya'nihi wa tu'inuhu 'ala qada'i hajatihi. Istri inilah yang berusaha merawat, menghidupinya, mencari nafkah untuk suaminya ini. Wa taqumu bi maslahatihi. Dan dia memang yang pokoknya untuk kebutuhan dia istrinya lah. Wa dha'afa haluhu wa qalla maluhu hatta kanat takhdimu an-nas bil ajar. Jadi istrinya ini tentu lama-lama merawat dia sakit habis juga harta kan. Kalau sakit terus kan tentu kalau punya duit kan habis juga kan. Umpama kita sakit, waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak mendapatkan sakit. Jadi ketika sakit ada duit berobat, akhirnya habis bangkrut. Sampai-sampai istrinya ini kerja sama orang, cari upah untuk apa? Menghidupi keluarga, menghidupi suaminya. Insyaallah ini. Litut'imuhu wa taqumi bi'awadihi. Untuk apa? Memberi makan suaminya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga Allah meridainya dan menyayanginya. Wa hiya sabira ma hu ala ma halla bihi ma min firaqil mal wal walad. Seorang istri ini tetap setia sama suaminya dan bersabar. Karena hartanya yang banyak sudah habis, istrinya, anak-anaknya pun sudah meninggal. Dia punya anak banyak juga, ternyata meninggal anaknya. Nanti kita ceritakan ya, tapi kisahnya itu kisah Israiliyat juga ya. Kisah Israiliyat, benar atau tidak wallahu alam. Seperti apa dia? Wa ma yahtasu biha minal musibah bizauj.
Ya, sebagai seorang istri dia diuji mendapat dengan seorang suami yang mengalami sakit. Wadhiqa dzatal yad wa khutmatun nas ba'da sa'ada wan ni'mah wal khidmah wal hurmah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana tadinya dia kaya, punya anak yang banyak, ternyata kekayaannya habis. Anak yang banyak pun mati, tinggal berdua lagi. Balik modal, suami sakit pula. Tentu sebagai seorang istri, dia harus berusaha merawat suaminya, mencari nafkah untuk suaminya, sehingga dia bekerja sama orang jadi pembantu. Insyaallah. Jadi pembantu itu apa? Mendapatkan duit lagi. Ya tadinya dia kaya. Yang tadinya dia kaya, punya harta yang banyak. Ternyata habis, ya terpaksa dia kerja lagi. Itulah kehidupan. Kenapa? Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setelah dia menjalani hidup dengan penuh kemewahan, ternyata sekarang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis wa qad sabata fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan Imam Ad-Darimi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddan nasu bala'an al-bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat azab yang paling berat ujiannya adalah yang pertama adalah para nabi. Perhatikan itu. Jadi manusia yang paling berat menjalani ujian dan cobaan adalah para nabi. Kemudian siapa lagi? As-salihun. Kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian di bawah tergantung tingkat keimanan. Yabtala ar-rajul ala hasbi dinihi. Seorang hamba akan diuji, yubtalal rajul, seorang hamba akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya, kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaihi. Kalau dia kuat agamanya, semakin kuat pula ujiannya. Sekarang kita pernah mengalami ujian berat tidak? Berarti kalau kita nggak mengalami ujian berat, berarti tingkat agama kita belum seberapa. Tingkat keimanan kita belum seberapa. Karena jelas Allah mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Kebaikan juga ujian, keburukan juga ujian. Kebaikan umpamanya diberikan harta yang banyak, mendapatkan pangkat yang tinggi, mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, itu ujian. Berat juga itu. Umpamanya diuji jadi kadis, kepala dinas mah, bupati, gubernur mah, itu kan itu berat itu. Jangan dikira enggak berat ujian jadi gubernur ya akhi. Berat ya akhi. Jangan kan jadi gubernur. Karena barusan tadi ngomong, bicara ada salah seorang yang dia dinonjobkan. Dinonjobkan. Jadi kerja di suatu kantor, tapi dia nonjob, kalau bahasa awaknya kursi kosong. Mungkin antum paham lah itu kan. Dulu dia berangan-angan ingin jadi camat atau jadi bupati atau apa gitu kan, pemegang kekuasaan gitu. Ternyata dulu udah pernah dia memegang jabatan. Dia bilang, saya lebih nikmat, lebih tenang, lebih bahagia saat kursi kosong ini. Kenapa? Sekarang kalau andaikan orang ada beberapa katakanlah camat atau kadis, kalau umpamanya diturunkan mereka malah berterima kasih. Kenapa? Beratnya kadang tekanan dari atas menekan, dari bawah menunjang. Istilahnya itu dari belakang menendang, dari depan apa? Iya, dia bilang, saya lebih nikmat dalam kondisi non-job ini katanya. Enggak tertekan. Harus pilih ini, apalagi sekarang ini mau pemilu ini katanya. Kadang-kadang katanya kalau kita megang katakanlah camat atau kadis, harus buat acara, pandai-pandailah situ. Di mana harus cari, kadang duit belum cair. Bahkan katanya kadang-kadang kalau buat acara itu kadang memakai duit kita dulu tuh katanya. Sebab nunggu dana proyek kadang belum cair katanya.
Iyalah kalau syairah, kalau tak syairah tadi. Ini cerita dia. Dan dia yang cerita sama dia pun ada beberapa yang memegang kekuasaan. Memang payah gini deh. Bahkan kalau bisa engkau turun gini, turun gitu ya. Kalau bisa saya lengser sekarang. Jadi kalau umpama saya digantikan sekarang, saya lebih memilih digantikan. Bersyukur saya. Zaman sekarang kan, apalagi zaman pemilu ini kan, kamu harus begini, harus macam-macam ditekan. Ujian berat ya akhi. Jadi memegang kepala jabatan itu, apalagi pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan, berat ujian itu. Kita kena belum duduk aja itu. Banyak ya akhi godaannya. Ada proyek sekian miliar, sunat, potong, ada yang di markup. Harganya ini umpamanya seharusnya 3.000, buat 5.000. Di apa? Di fakturnya 5.000, aslinya cuma 3.000. Ini kan ujian yang berat ya akhi. Berat jadi kadis, umpama jadi bupati, jadi apa, berat ya akhi. Bukan kalau orang tahu dahsyatnya hari hisab, dia nggak akan sanggup tidur itu dengan kondisi zaman sekarang. Ada markup lah, ada kadang faktur kosong harus diisi, kadang duitnya harus di sana sini, harus di situ dan seterusnya. Kalau memang takut akan adanya hari hisab, akan khawatir. Oke, maka dijelaskan bahwasanya yu'talar rajul, seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan, semakin berat ujian. Nah, sekarang kita sudah mengalami belum ujian berat itu? Ujian berat itu bukan keburukan saja, kebaikan juga. Tadi kekayaan, istri yang cantik, anak yang banyak, mama kan, rumah yang besar, kebun yang luas, itu ujian ya akhi. Jadi jangan dikira punya sawit 50 hektar itu umpamanya bukan ujian, itu ujian berat. Orang yang punya sawit 50 hektar, orang yang punya sawit 50 hektar dengan orang punya sawit 2 hektar, itu lebih berat ujian orang punya sawit 50 hektar. Mungkin kalau dia punya sawit 1 hektar, masih sempat dia pergi masjid, sholat berjamaah. Karena yang diurusnya belum banyak. Tapi kalau udah 50 hektar banyak yang harus diurus, kadang malah tak sempat ke masjid. Ya akhi, berat ujian itu. Jadi bukan keburukan saja ujian itu, kebaikan juga ujian. Walam yajhada kullu Ayyub alaihi salam illa sabran wa ihtisaban wa hamdan wa syukran hatta annal mathal liyadriba bi sabrihi alaihi salam. Bahkan Nabi Ayyub alaihi salam tetap sabar, tetap mengharap pahala dari Allah, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Dia lewati semua itu. Punya harta yang banyak, dia lewati semua itu. Wa qad ruriya an Wahab bin Munabbih wa ghairuhu min ulama Bani Israil fi qissati Ayyub khabar tawil bi kayfiyati zihabi malihi wa waladihi wa balahi fi jasadihi wallahu a'lam bi sihhatihi. Nah, di sini ada memang kisah Israiliyat. Sekali lagi kisah Israiliyat, bagaimana kisah habis hartanya, kemudian habis anak-anaknya, gimana ceritanya. Ini adalah diceritakan memang dalam kisah Israiliyat. Anak-anak ringkas saja lah ya. Bahwasanya tentang kisah Israiliyat itu dia panjang ceritanya. Intinya syaitan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini Israiliyat sekali lagi ya. Intinya kesahihannya wallahu alam. Tapi kalau kita pahami memang ada sedikit hubungan dan ada yang sedikit nanti berselisih. Maksudnya iblis berbicara kepada Allah, dia minta kepada Allah agar bisa menguji Nabi Ayub. Dia pengen menguji Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah katakan, ya kamu tidak akan bisa menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Maka kata syaitan atau iblis, izinkan saya untuk menggodanya. Maka Allah izinkan. Akhirnya Nabi Ayub sedang berzikir kepada Allah tentang beribadah. Datanglah Ayub membinasakan hewan ternaknya, kambing-kambingnya. Habis dimusnahkan sama iblis. Kemudian ketika Nabi Ayub beribadah, Ayub, saya cuma mengabarkan hewan-hewanmu mati musnah. Nabi Ayub alaihissalam
Gimana kamu beribadah kepada Allah? Kok hewan kamu aja dimusnahkan, mati? Ya, ini Israeliat ya. Nabi Ayub tetap sabar. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Allah telah mengkaruniakan kepada saya, dan kalau Allah mau ngambil ya itu terserah dia. Akhirnya iblis putus asa. Dibakar lagi sapi-sapinya. Habis. Intinya binatang ternaknya dimusnahkan terlebih dahulu. Setelah dimusnahkan binatang ternaknya, ngadu lagi sama Nabi Ayub. Ayub, ente asik-asik beribadah kepada Allah. Kok mau ente beribadah kepada Allah? Ente punya binatang ternak, tapi dia diambil oleh Allah binatang ternaknya, atau mati binatang ternakmu. Kata Nabi Ayub, semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kalau Allah mau mengambil terserah dia. Iblis gagal lagi. Akhirnya gimana kamu mendapat Nabi Ayub? Kata Allah, ini Israeliat. Sungguh dia telah tetap memujimu dan bersabar atas kematian atau kebinasaan binatang ternaknya. Akhirnya dia coba lagi, ingin harta dia dimusnahkan, rumahnya dirobohkan, anak-anaknya mati, hartanya habis. Oke, ini kisahnya. Jadi dia punya anak, mungkin lagi kumpul di rumah atau apa. Akhirnya rumahnya itu dirobohkan atau dihancurkan. Kemudian anak-anaknya mati, harta-hartanya habis. Semuanya habis. Semuanya habis. Akhirnya datang lagi iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ayub, gimana kamu asyik beribadah kepada Allah saja, sementara harta-hartamu habis, binatang ternakmu habis, anak-anakmu mati? Nabi Ayub dia tetap bersabar kepada Allah. Semuanya ini milik Allah. Binatang ternak, harta, anak-anak, semuanya itu datangnya dari Allah. Milik Allah. Kapanpun Allah mau ngambil terserah dia. Bahkan dia berkata, Ya Allah, Engkau telah mengkaruniakan saya harta. Bisa. Belum. Antum nengok-nengok jam, ana jadi apa jadinya? Baik, lewat berapa hari ini? Lewat berapa? 25. Oke, masih ada 3 menit lagi. Baik. Jadi gini, Nabi Ayub berkata, Ya Allah, harta, anak, kemudian binatang ternak semuanya milik Engkau. Dan terserah Engkau ya Allah. Kayaknya Allah amin. Mungkin selama ini gara-gara harta, gara-gara anak saya sibuk, bahkan waktu ibadah saya kurang, kata Nabi Ayub. Mungkin kan asik ngurus kebun, ngurus binatang ternak, ngurus anak. Malam-malam anak bermain-main sama anak, sama istri. Siang saya asik ke kebun. Mungkin waktu ibadah saya sudah berkurang. Dengan Engkau ambilnya harta, anak, binatang ternak semuanya, saya justru lebih banyak waktu beribadah kepada Engkau ya Allah, kata Nabi Ayub. Iblis tentu dia frustasi dia. Bukannya malah dia ya kan, ngeluh kematian anaknya, kemudian hartanya habis, binatang ternak, bukannya ngeluh, tapi dia berkata kepada Allah, Ya Allah, mungkin selama ini gara-gara anak, malam-malam saya berkumpul sama anak, sama istri, siang hari saya sibuk beribadah, mungkin yang seharusnya waktu ibadah saya 24 jam, sekarang tinggal mungkin 2 jam atau 1 jam, karena sibuk ngurus anak, ngurus harta. Maka dengan engkau ambilnya binatang ternakku, dengan engkau ambilnya harta-hartaku, dengan engkau ambilnya anak-anakku, justru waktu saya beribadah lebih banyak lagi kepada Engkau ya Allah. Iblis frustasi. Ini orang nih nggak sembarang ini. Diuji dengan begini-begini, bukannya tambah mengeluh kepada Allah, bukan malah dia tidak sabar, justru tambah kuat sabarnya, tambah kuat bersyukurnya kepada Allah. Tambah bersyukur dia. Ya kan? Kita lah contoh, punya kebun 1 hektar aja udah berkurang waktu ibadah kita. Habis ngurus browning lah, manen lah, brondol lah, macam-macam. Kalau tak ada apa-apa, mungkin lebih banyak fokus. Banyak anak mah, kalau anak 1 orang mungkin masih bisa. Kalau anak 12 orang, banyak juga, lumayan juga ngurusnya. Nah, dengan tidak adanya anak, dengan tidak adanya harta, dengan tidak adanya binatang ternak, Nabi Ayub malah dia lebih banyak beribadah kepada Allah, bahkan dia lebih banyak bersyukur lagi. Iblis frustasi. Udah masuk? Nah, berarti nanti kita lanjut, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai kepada kisah Israel tadi ya. Dia
sehingga setelah hartanya habis, anaknya mati, tinggal dia sama istrinya, dan akhirnya iblis minta lagi kepada Allah agar menguji Nabi Ayub dengan sakit di tubuhnya. Akhirnya dia tiupkan, kemudian mulailah muncul cacar. Makanya kata sebagian riwayat, yang pertama sekali muncul cacar penyakit atau penyakit itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi akhirnya mulailah tubuhnya luka-luka semakin parah, dan akhirnya dia sampai beberapa tahun. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, maka sapi balwahu samani asyara sana. Dia mengatakan 18 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun sakitnya. Kemudian akhirnya setelah dia sakit parah, begitu parah, tidak ada yang mau dekat dengan dia. Sakitnya udah mulai parah. Bahkan dia dikucilkan di masyarakat, diletakkan di tempat pembuangan sampah dari Bani Israel. Karena mereka takut. Ada riwayat mengatakan cuma dua saudaranya yang datang kepada dia, yang pagi kemudian petang nengok, pagi nengok, petang nengok lagi. Ada cuma dua yang menengok dia sakitnya parah. Dia mengatakan sampai 7 tahun sakitnya. Kemudian setelah lama sakit, dan istrinya pun tentu kan merawatnya semakin parah, hartanya sudah habis, dia tidak lagi. Iblis pun datang. Karena Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit yang lama, dia tetap sabar, tidak ada mengeluh dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah dia, ada mengatakan sampai 7 tahun, ada mengatakan sampai 11 tahun sakitnya. Bukan hari ya, bukan bulan, tapi tahunan. Bahkan dia mengatakan sampai belasan tahunan. Akhirnya namun dia tetap sabar, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat kisah Israiliyat. Akhirnya iblis setelah menggoda Nabi Ayub, dia tetap bersabar karena ujian sakit begitu, tetap dia beribadah kepada Allah. Akhirnya iblis mulai gagal. Dia kumpulkanlah sebagian, dia kumpulkan gembong-gembong iblis. Ini kisahnya Israiliyat. Oke, kisahnya Israel dikumpulkan. Gimana nih Ayub? Ini susah kali ini godanya. Ada ide enggak dari kalian? Oh ada. Kamu mana? Kamu nih kan ahlinya menggoda. Kok gagal menggoda Nabi Ayub? Udahlah, kalau menggoda Nabi Ayub habis semua jurus-jurus saya, enggak ada yang berhasil. Ada enggak ide gimana cara menggoda Ayub? Ada yang mengusulkan. Kamu ingat enggak kisah? Kamu ingat enggak tentang Adam dahulu? Kenapa Adam bisa tergoda? Oh iya. Dulu saya menggoda Adam lewat Hawa. Ini kisah Israiliyat. Kalau kisah Al-Quran, Adam dan Hawa digoda kedua-duanya ya. Ini kisah Israiliyat. Oh ya, akhirnya apa? Baru ingat sama dia. Ini kisah ini memang bertentangan memang. Karena Al-Quran menceritakan iblis menggoda Adam dan Hawa sekaligus. Namun di sini diceritakan tentang Israiliyat ini, dia masuk melalui Hawa. Menggoda Nabi Adam melalui istrinya. Oh maka sekarang untuk menggoda Ayub masuk lewat istrinya. Akhirnya digoda istrinya, diingatkanlah, istri Ayub, kamu ingat udah berapa tahun kamu mewah, harta banyak, sekarang kamu sudah susah, sudah bangkrut. Jadi digodalah lewat istrinya. Akhirnya disuruhlah disembelihkan anak kambing, disuruh sembelih untuk iblis. Jadi kalau bahasa awalnya apa nama itu? Untuk mungkin kena ini, kena guna-guna ini. Jadi sembelihlah kambing untuk mengobati itu, untuk apa, menyema atau apalah istilahnya kan. Akhirnya dibawalah ini istrinya datang kepada Nabi Ayub alaihissalam, kemudian disuruhlah syarat iblis tersebut untuk nyembelih kambing untuk iblis ini supaya sembuh dari sakitnya. Gitu. Kadang-kadang kan kita diingat-ingatkan dengan hal-hal macam itu. Kamu kalau mau sembuh sembelih ini untuk ini itu dan karena kamu sebabnya ini dan itu. Kadang-kadang kan muncul seperti itu. Maka di situlah Nabi Ayub marah. Bahkan dia bersumpah, kalau saya sembuh nanti saya cambuk kamu 100 kali cambuk. Nah, itulah yang disebut tadi pukullah. Nah, nanti kita ceritakan lagi. Pukullah.
Nah, maka yang ayat tadi sebut kepukulan. Ternyata Nabi Ayub pernah bersumpah akan mencambuk istrinya setelah dia sehat nanti 100 kali cambuk. Kenapa? Kok dia mau mengikuti Nabi Ayub? Nabi Ayub mengingatkan istrinya, istriku, kamu kok mau melakukan ataki adullah, sungguh musuh Allah telah datang kepada kamu untuk menggodamu, karena dia tahu wanita itu lemah, wanita itu punya perasaan, wanita itu sering main perasaan, maka dia masuk menggoda kamu. Maka saya bersumpah akan mencambukmu kalau saya sehat nanti. Oke, ini kisah Israel ya. Jadi akhirnya setelah Nabi Ayub berkata demikian, istrinya mengusulkan untuk menyembelih kambing untuk berhala atau untuk iblis tersebut, dia marah sekali dia sangat marah karena dia ingatkan istrinya, wahai istriku, kamu ingat nggak kita berapa tahun sehat? Kita hidup dalam kemewahan berapa tahun? 80 tahun. Kita hidup dalam kemewahan, punya anak, punya istri, punya harta dalam kemewahan berapa lama? 80 tahun. Terus sekarang sakitnya baru berapa tahun? Baru 7 tahun. 80 tahun banding 7 tahun. Wahai istriku, sungguh kamu tidak adil kepada Allah. Kalau kamu marah-marah atau tidak ridha atas takdir Allah dengan sakit yang 7 tahun, sementara kita diberi kesehatan selama 80 tahun. Tidak adil. Kalau mau adil seharusnya 80 tahun sehat, 80 tahun sakit. Tapi ini 80 tahun sehat, sakit cuma 7 tahun. Kamu sudah seperti itu mengeluh dan mau mengikuti tipu daya iblis. Marah dia. Oke. Ada juga yang mengatakan yang membuat Nabi Ayub ini marah sama istrinya, karena istrinya ini mau merawat suaminya sementara biaya tidak ada, dia kerja sama orang, akhirnya dia memiliki 2 kepang rambutan, dua kepang rambut, akhirnya dijual, dibuka dulu satu, jual sama istri penguasa atau mungkin sama menteri atau apa, rambutnya kan dijual. Suaminya kemudian dibelikan makanan untuk memberi makan suaminya, kemudian habis dijual lagi. Nabi Ayub marah, kamu dari mana dapat duit? Kerja enggak? Apa enggak? Kok bisa beli jajan? Akhirnya dia menceritakan, saya jual rambut saya. Makanya Nabi Ayub marah sama istrinya, nanti kalau saya sehat saya akan cambuk kamu. Dia bersumpah. Kenapa? Menjual rambutnya. Marah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, karena inilah Nabi Ayub berdoa kepada Allah karena enggak tega lagi melihat istri seperti itu, makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi anni masani su' wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa kesulitan, sedang Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada juga mengatakan dia berdoa kepada Allahnya kapan? Ketika ada saudaranya 2 orang berkata. Jadi ada Nabi Ayub memiliki 2 orang saudara. Ini Israel juga. Oke. Jadi 2 orang ini bilang sama adik-beradik lah, 2 orang nih, katakanlah 2 orang ini, Ayub nih kayaknya punya dosa besar. Kok bisa sakit selama ini, nggak sembuh-sembuh? Ini kalau nggak ada dosa besar nggak mungkin nih sakit seperti ini. Ini 2 orang nih ngomong-ngomong. Katakanlah yang si A nih ngomong sama si B. Ayub nih punya dosa besar. Kalau enggak mungkin dia punya penyakit selama ini. Parah pula sakitnya tuh. Akhirnya ini nyampaikanlah prasangka si fulan ini, nyampaikanlah sama Nabi Ayub. Itulah yang membuat Nabi Ayub enggak tahannya. Dia diuji, hartanya habis, binatang ternaknya habis, anaknya meninggal, bahkan dirinya yang sakit pun dia tetap sabar. Tapi ketika dikatakan dia banyak dosa, itulah yang membuat tidak tahan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi anni masani su' wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa kesusahan, saya ditimpa penyakit, kesulitan, kemudaratan, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, gimana ceritanya? Baru dia bisa sembuh nanti. Juga disebutkan dalam hadis, ini hadisnya sahih dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan inilah satu-satunya hadis, hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab mandi, bahwasanya bainama Ayyub yaktasilu uryanan kharra alaihi rajulun jarad min zahab. Ketika Nabi Ayub dalam kondisi mandi telanjang. Nah, ini juga tentang bahwasanya dalil boleh mandi telanjang. Tapi kalau sendiri, jangan pula orang ramai-ramai mandi telanjang macam bule itu taklah boleh macam tu.
Umpamanya kamar mandi, kan, atau di tempat yang tertutup. Ini memang di Imam Bukhari menyebutkan ini dalam kitab ghusl, kitab mandi. Artinya boleh. Dan juga ada riwayat yang lain Nabi Musa mandi dalam keadaan telanjang. Ada juga. Jadi ketika dia mandi, insya Allah di kisah Nabi Musa kita ceritakan nanti. Dia ketika mandi, dia letakkan baju di atas batu, kemudian batunya pergi, bawa bajunya. Batu, ngapa bawa baju saya? Dia dalam keadaan telanjang, ngejar batu tadi. Nampaklah oleh orang Bani Israel, Nabi Musa. Karena orang menuduh, kenapa? Orang Bani Israel itu menuduh Nabi Musa itu kena penyakit kelamin. Makanya dia nggak pernah mandi gabung sama Bani Israel. Bani Israel itu Bani Israel itu mandi telanjang gabung-gabung macam itu. Nabi Musa nggak mau dia. Tapi kalau sendiri mau. Makanya orang Musa ini nggak mau mandi telanjang sama kita ini gara-gara kena penyakit kelamin nih. Ternyata saat dia mandi telanjang, kemudian baju letak atas batu, batunya pergi. Oh dia, Nabi Musa kejar batu tersebut. Oh, nah nampaklah sama orang Bani Israel. Oh ternyata punya dia lebih bagus daripada punya kita. Akhirnya dia tumbuk batu itu sampai berbekas batu. Ya, orang Mesir aja mati kan, orang Firaun kan mati. Nanti insya Allah di kisah Nabi Musa lah fokusnya kita. Baik, ini intinya ketika dia mandi, selesai mandi, kemudian faja'ala Ayyub membuka pakainya, kemudian dia memanggil doanya, ya Ayyub, alam akun ugni. Jadi percikan sisa mandi tersebut, air-air sisa tersebut berterbangan menjadi belalang emas, Nah, belalang emas ini berterbangan. Kemudian ada semacam untuk mengeringkan cabai, atau gandum. Kalau bahasa kita ada yang terbuat dari rotan tuh, nampin kalau bahasa kampung. Bahasa Indonesia apa itu? Hah? Nampak? Bukan tebayan, yang terbuat dari rotan itu loh. Untuk jemur ikan asin. Hah? Nampan dari plastik. Pokoknya itulah kira-kira ya. Anggap aja itu, oke. Jadi dia tampung belalang emas tersebut. Dia tampung belalang emas tersebut. Kemudian Allah tanya, ya Ayyub, alam akun ughnika amma tarah? Wahai Ayyub, bukankah saya telah mencukupkan kamu? Diberikan belalang emas yang banyak? Qala bala ya Rabb. Wahai Allah, ya benar. Walakin la ghinan li an warakati. Akan tetapi saya tidak akan merasa puas dengan keberkahan darimu. Artinya ini kata ulama, dalil bolehnya mengumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya boleh. Tapi apa? Jangan sampai lalai ibadah. Karena berkah itu kata ulama, berkah itu adalah disebut harta berkah. Dengan harta tersebut kita tidak lalai di ibadah kepada Allah. Itulah berkah. Tapi kalau kita punya harta banyak, semakin lalai ibadah kepada Allah, itu tanda keberkahan berkurang. Maka dicabut. Ada orang tadinya punya harta sedikit, ibadahnya, sholat jemaahnya rutin, kajiannya rutin. Sekarang sudah banyak usahanya semakin besar, mobilnya semakin banyak, bisnisnya semakin berkembang, semakin tak ada lagi ikut kajian, semakin tak ada lagi sholat jemaah. Itu alamat tanda keberkahan dicabut. Oke? Jadi artinya di sini itu harus ingat, itu tanda berkah. Semakin dekat enggak dengan Allah dengan harta tersebut. Oke, itu tandanya. Jadi kalau kira-kira kayak besok kita sekarang punya harta pas-pasan, ibadah cukup, pengajian hadir, pemaingat, ternyata setelah berkembang nanti menurun enggak ibadah? Kalau menurun, alamat keberkahan dicabut. Kalau keberkahan dicabut, istidraj, nanti akan berubah menjadi azab. Oke? Baik. Jadi akhirnya Nabi Ayub setelah dari kisah Israel tadi kita lanjutkan kembali dari kisah Israel tersebut. Setelah dia marah sama istrinya, akhirnya dia tetap sakit. Kemudian setelah dua saudara jadi ngomong, bahkan mengatakan dia bahwasanya banyak dosa, ada dosa besar, itu kan. Itu yang membuat dia tidak tahan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Kepada Allah, ya Allah, saya ditimpa kemudaratan dan Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Kemudian Nabi Ayub pergi menunaikan hajatnya, entah buang air, entah apa gitu kan. Pergilah dia. Istrinya pun pergi. Jadi mungkin pergi menunaikan hajat sebentar, entah apalah, tidak dijelaskan. Yang penting dia ada hajat. Pergi. Setelah itu Allah perintahkan, hai Ayub, dan itu firman Allah. Urkud berijlik, hentakkan kakimu ke bumi, maka keluarlah air dari bumi.
kemudian sebagian kamu mandikan, sebagian kamu minum. Maka Allah kembalikan Ayub seperti semula, bahkan lebih tampan, lebih ganteng, lebih gagah dari sebelumnya. Oke? Karena dia udah nggak tahan dituduh banyak dosa tersebut, itu yang membuat dia apanya. Tapi dia sabarnya itu dia nggak ngeluh sama orang, dia cuma mengeluh kepada Allah. Rabbi anni masyana su' wa anta arhamar rahimin. Oke? Anni masani su' atau dalam ayat lain masani dur. Ada su', ada dur ya. Ada su', ada dur. Wa anta arhamar rahimin. Oke. Dia berdoa, ya Allah saya ditimpa kemudaratan, saya ditimpa penyakit. Engkau Maha Pengasih dari penyayang. Dia ngadunya sama Allah, enggak ngadu sama orang. Ini kata ulama, kalau nanti di kesimpulan kita apa? Kita bahas di kesimpulan. Akhirnya setelah Allah kembalikan dia seperti semula, lebih tampan, lebih ganteng dan seterusnya, istrinya datang, tengok suaminya. Tengok suaminya nggak ada, mana suamiku? Dia hanya menemukan orang yang ganteng, tampan. Kamu mana? Saya mau cari suami saya. Tadi suami saya di sini. Terus kamu ditanya, memang seperti apa suamimu? Suami saya kalau dia sehat seperti kamu. Ini memang suaminya. Saya adalah Ayub suamimu. Akhirnya Nabi Ayub pun dikembalikan seperti Allah seperti semula. Bahkan anaknya yang tadi mati, tadi kan mati, dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian ditambah anak yang baru. Ada yang mengatakan anaknya itu dihidupkan lagi, ada yang mengatakan dia dikarunia anak lagi gitu. Dikarunia anak lagi, sebagai katakanlah yang mati 5 orang, ditambah 5 orang lagi. Ada yang mengatakan dihidupkan lagi anak itu, ada yang mengatakan memang ditambah anak baru. Yang jelas anak yang lama itu masuk surga, yang sudah mati sekarang timbul anak yang baru yang soleh. Kenapa? Wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahu. Dikaruniakan seperti semula. Yang tadinya hartanya bangkrut, tadi kan akhirnya setelah dia mandi tersebut, sisa air mandi tadi akhirnya belalang. Jadi belalang emas dikumpulkan oleh Nabi Ayub. Kan kalau jadi belalang emas sebanyak-banyaknya. Dia memiliki 2 andaron. Andaron itu 2 apa tadi? Nampan apa nama tadi? 2 nampan itu. Dikumpulkan belalang-belalang emas semua. 2 nampan emas ya akhi. Banyak itu duitnya. 2 nampan emas. Banyak dikumpulkan. Akhirnya dia kaya lagi seperti semula. Yang tadi hartanya bangkrut, yang tadi hartanya anaknya meninggal, sekarang dikasih anak lagi. Wa atainahu wa mislahum ma'hum. Nah, itu dia sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Disebutkan wa wahabana lahu ahlahu wa mislahum ma'hum. Kami karunia dia keluarganya dan semisalnya. Yang tadinya semisal itu artinya yang tadinya punya anak yang udah meninggal sekarang dikasih anak lagi. Yang tadi hartanya habis sekarang dikasih harta lagi. Oke? Akhirnya dia dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Bahkan dia lebih gagah, lebih tampan, lebih ganteng sebelumnya. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah qala lama Abdullah Ayub, ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub, amtara alaihi jarada min zahab. Ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub, kan tadi kan bangkrut dia. Jadi cara Allah mengembalikan harta yang bangkrut tadi yang habis oleh ujian tadi, karena dia sabar, Allah turunkan hujan dari langit. Hujan itu hujan belalang emas. Ya, tiba-tiba ada kumpulan awan tebal menghujani Nabi Ayub dengan belalang emas, dikumpulkan oleh Nabi Ayub. Masya Allah, itu tengok cara Allah mengkaruniai kembali. Jadi kalau kita diuji, katakanlah harta kita habis, bangkrut semuanya, tapi kita sabar dan hanya mengeluhkan kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ini contoh Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan dikasih. Siapa yang terpikir dan terbayang Allah ciptakan belalang emas? Nggak ada yang terbayang sama kita. Nggak ada yang terbayang. Tapi Allah mengkaruniai seperti ini. Faja'ala ya'khudhu minhu biyadihi wa yaj'ala fi thawbihi. Ada yang mengatakan wahai dia kumpulkan, dia tampung. Baju itu dia tampung. Belalang emas dia tampung. Waqila lahu, dikatakan, hai Ayub, amma tashba, kamu enggak puas? Qala ya Rabb, wahai Rabb, siapa yang puas dari berkahmu? Tentu enggak puas. Oke? Ini dalil kata ulama bahwasanya
bolehnya kita mengumpulkan harta yang halal. Baik. Dan juga ada beberapa ayat tersebut yang menyebutkan bahwasanya tentang tentang keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub pun memiliki kaya kembali. Dia kaya lagi dia. Dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Dan dia seperti semula. Makanya Allah katakan wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum wa qila ahyahumullah bi'ayanihim. Jadi artinya tadi ada pendapat bahwasanya Allah hidupkan kembali anaknya. Ada mengatakan enggak. Allah hanya menggantikan di dunia, menggantikan dengan anak yang baru. Ini ada pendapat lagi. Rahmatan minna ay rafa'na anhu syiddatu. Artinya Allah angkat penyakitnya. Wa kasyafna ma bihi min dar rahmatan minna wa bihi ihsanan. Kami angkat penyakitnya kembali, kesulitannya kami angkat dan kami mudahkan kembali. Artinya kebangkrutan hartanya yang habis tersebut Allah ganti lagi dengan yang baru, bahkan lebih baik, lebih baik. Wa dzikra li ulil abidin, ini adalah peringatan, pelajaran bagi orang yang mungkin ini adalah kisah Nabi Ayub ini. Dzikra lil abidin artinya adalah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, dalam Qasasul Anbiya ini disebutkan, maksudnya ini adalah pelajaran bagi orang yang diuji oleh Allah terhadap hartanya, bagi orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, bagi orang yang diuji oleh Allah binatang ternaknya habis. Ini contoh, ada pelajaran nih Nabi Ayub alaihissalam. Nih Nabi Ayub contoh, dia sabar 7 tahun dia, kita ambillah yang paling sedikit 7 tahun. 7 tahun dia diuji oleh Allah dengan sakit, dengan binatang ternaknya habis, hartanya habis, anaknya meninggal, tapi kesabarnya itu ternyata membawa keberkahan setelahnya. Anak yang hidup setelahnya datang dalam keadaan saleh. Bahkan dia dikaruniai oleh Allah emas yang banyak. Oke, ini pelajaran. Kemudian rahmatan minna raddallahu ilaiha syababaha wa zadaha hatta waladat lahu 26 waladan zakran. Ada juga mengatakan dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia seperti muda setelah sakitnya itu. Gagah, lebih gagah ya seperti muda. Kemudian bahkan dia bisa menghasilkan anak sebanyak 26 orang. Ya akhi, antum sanggup buat anak 26 orang? Sanggup akhi? 26 orang loh. Masya Allah tuh gagah. Itu kan menandakan gagah itu. Tapi itulah Allah, karena dia sabar tadi anaknya mati karena ujian dari iblis, ternyata sabar dia. Akhirnya Allah kasih anak 26 orang. Ya gampang aja bagi Allah. Allah ngasih orang melahirkan ada yang 3, sekali melahirkan ada yang 3 kan? Yang kembar 3 ada. Kembar 2 sering kita dengar. Kembar 3 ada. 1 bisa juga. Ada orang sekali setahun dapat anak, ada juga. Benar enggak? Ada orang 10 tahun baru dapat anak, ada juga. Ada yang tak punya anak, ada juga. Ya Allah mampu membuat itu. Makanya kalau Allah ingin mengkaruniakan kepada Nabi Ayub 26 orang anak, ya mudah bagi Allah. Enggak ada yang susah. Allah alam. Ini ada riwayat. Oke. Kemudian firman Allah, wa khudh bi yadika samfati bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Hadhihi rukhsah min Allah Ta'ala li 'abdihi wa rasuli Ayyub bima kana min halafiyat. Ini adalah Nabi Ayub kan tadi sempat bersumpah ya. Bersumpah untuk mencambuk istrinya 100 kali cambuk. Maka ini keringanan dari Allah, rukhsah dari Allah, memerintahkan Nabi Ayub untuk memukul Nabi Ayub jangan dipukul sampai 100 kali cambuk, akan tetapi ambillah rumput sebanyak 100 lembar. Rumput yang halus-halus, mungkin yang kecil-kecil, ambil 100 lembar, kumpulkan sekali saja, nilainya sama dengan 100. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan sumpahnya. Karena sumpah itu harus dilaksanakan. Tapi Allah memberikan keringanan Nabi Ayub, bukan 100 kali cambuk, tuh, 2, 3, 4 sampai 100, enggak, matilah nanti. Tapi keringanan dari Allah untuk kepada Nabi Ayub, namun yang namanya sumpah harus dilaksanakan, maka ambil 100 rumput, satu ikatan, sebanyak 100 pukulkan. Paham? Ya enggak untuk mewujudkan sumpahnya. Oke? Ini riwayat tersebut berjalan. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sungguh kami mendapati Nabi Ayub orang yang paling penyabar, yang sangat penyabar. Artinya dia sangat penyabar,
terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan dia hamba-hamba kami yang sangat baik dan orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sabar. Oke. Baik, itulah ujian Nabi Ayub. Kita ambil kesimpulan dari kisah Nabi Ayub tersebut. Pertama, sebagai sabar adalah ketika kita mengeluh kesusahan kita kepada Allah, itu bukan termasuk orang yang tidak dikatakan orang yang tidak sabar. Umpama, ya Allah saya ini susah, ya Allah saya ini sakit, ya Allah saya ini banyak masalah, ya Allah saya begini. Ketika kita mengeluhkan kesusahan kesulitan kita sama Allah, itu bukan berarti tidak sabar, paham? Tapi kalau sama orang, itu baru masalah. Umpama nih kita cerita sama tetangga, wih anak ini parah kali, susah sekali sekarang ini banyak utang gini cerita semuanya kesulitan. Itu baru tidak boleh. Seakan-akan kita mengeluhkan takdir Allah kepada dia, kepada tetangga. Ya anak sekarang ini, pokoknya, itu seakan-akan kita mengeluhkan ketetapan Allah ini seakan-akan nggak adil. Kita ceritakan sama orang, paham? Seharusnya kita menceritakan masalah orang kepada Allah. Ya Allah, kawan saya sekarang sedang sakit, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sembuhkanlah dia kepada dia ya Allah. Gitu caranya. Jadi kalau ada masalah kawan itu curhatkan kepada Allah. Jangan curhatkan ketika Allah mentakdirkan kepada kita, curhatkan kepada orang. Salah, terbalik. Paham? Jadi bukan dikatakan tidak sabar, dia tetap sabar asalkan mengeluhnya sama Allah. Kita sebelumnya sudah bercerita tentang Nabi Yakub. Dia mengadunya sama Allah juga. Paham? Banyak Nabi Zakaria juga begitu. Itu satu kesimpulan kita ambil, oke? Yang kedua, ketika kita berdoa menggabungkan, perhatikan nih, ada dua yang harus kita gabungkan. Satu, yang kita gabungkan adalah kesulitan permasalahan kita lemah, kita hamba yang lemah, kita sulit, oke? Jadi kita akui kita ini orang yang lemah, kita akui orang yang butuh, kemudian kita sebut keagungan Allah. Ketika kita menggabungkan dua ini, penyebab doa kita dijawab oleh Allah. Coba perhatikan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belum ya? Belum kita ceritakan. Dia bercerita kepada Allah. Dia mengadu sama Allah. Kabhaya ainsud zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ingatkan kisah Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa kepada Allah. Apa? Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni. Ya Allah, kata Nabi Ayub, rambut saya sudah memutih. Rambut saya sudah putih, lah tua. Saya dah lemah. Tulang saya wasta'ala ra'su syaibah. Rambut saya udah nyala. Udah putih. Saya udah lemah. Tapi saya tidak punya keturunan ya Allah. Dan engkau sebaik-baik pemberi warisan. Artinya dia sebutkan masalah dia ceritakan dia yang lemah, dia yang butuh, sebutkan Allah Maha Pengasih Penyayang. Paham? Jadi kalau mau berdoa besok gitu, sebutkan masalah kita, sebutkan keluhan kita. Ya Allah, saya hamba-Mu yang lemah, saya hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebut Allah, nama Allah yang Maha Tinggi. Jelas? Itu insyaAllah penyebab doa kita dijawab oleh Allah. Contoh Nabi Ayub, ya Allah saya ditimpa kesulitan, saya ditimpa sakit, dan engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dia tidak minta disembuhkan. Perhatikan ini, dia tidak mengatakan ya Allah sembuhkan saya, tidak. Dia hanya mencari ya Allah, karena dia malu minta sama Allah. Makanya dia pesan sama istri, saya udah malu minta sama Allah, saya sehat 80 tahun, sakit 7 tahun, malu. Makanya dia saking malunya dia sama Allah, dia enggak minta gini, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Dia hanya cerita, ya Allah saya ditimpa kemudaratan. Perhatikan tuh kata-kata, saya ditimpa kemudaratan dan engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perhatikan tuh. Kenapa? Dia malu nak minta sembuh tuh, malu. Ya Allah sembuhkan saya. Malu dia. Tapi dia ceritakan aja permasalahan. Dia ceritakan kepada Allah, Allah tahu sebenarnya. Tapi dia ingin benar-benar mengungkapkan inilah saya ditimpa kemudaratan dan engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas? Nah, ini kesimpulan daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran. Kemudian kesimpulan berikutnya, oke, kesimpulan berikutnya
Tidak dilarang kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak dilarang. Yang penting berkah. Jelas? Ini kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya boleh kita mengumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya. Boleh. Ini contoh Nabi Ayub. Turun hujan emas dia kumpulkan. Wahai Ayub, enggak cukup kamu. Siapa yang merasa puas dari berkah dari Engkau ya Allah? Artinya di sini bahwa saya silakan kumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Kenapa? Dengan harta tersebut kita bisa beribadah kepada Allah bisa lebih banyak lagi. Bisa umroh, bisa mengumrohkan orang, bisa menghajikan orang, kemudian katakanlah bisa membangun masjid, bisa membangun sekolah, bisa membantu janda-janda tua, orang-orang susah, anak yatim, kenapa? As-sa'i 'alal almirati kal mujahid fisabilillah. Orang yang membantu janda-janda tua yang jompo, yang susah, bagaikan orang berjihad di jalan Allah. Itu kan kalau punya harta banyak kan kita bisa. Oke? Nah, kemudian untuk umpamanya membantu orang-orang susah, membelikan buku-buku untuk di masjid, belikan Quran, bikin sumur untuk umat dan seterusnya. Banyak. Makanya tidak salah kalau kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak salah. Boleh. Yang penting berkah dan jangan sampai lalai beribadah kepada Allah. Itu aja. Ini dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Wadih? Baik. Insyaallah mudah-mudahan tentu ini masalah ujian. Jadi tadi zikra lil abidin ada dua ujung ayatnya, zikra lil abidin, zikra li ulil albab. Kisah Nabi Ayub tersebut ada pelajaran, ada peringatan bagi orang apa? Bagi orang yang mungkin ditimpa sakit nih, ingat kisah Nabi Ayub. Orang yang mungkin hartanya habis, binatang ternaknya habis, hartanya habis, anaknya banyak meninggal, nih ingat Nabi Ayub. Allah kembalikan lagi kalau sabar. Allah kembalikan lagi kalau sabar. Kalaupun kita mungkin udah tua, anak kita mati semua, mungkin tidak mungkin lagi punya anak, yang penting anaknya dimasukkan surga yang udah meninggal. Oke? Oke, mah? Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Berarti berikutnya kita masuk kepada kisah berikutnya, mungkin yang setelah Nabi Ayub itu Nabi siapa ya? Insyaallah kisah Nabi Ayub, mungkin setelah itu nanti ada kisah-kisah yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi berikutnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada pertanyaan? Apa tuh? Ayatnya. Baik, coba catat ya. Catat. Satu, yang kisah Nabi Ayub ini terletak dalam surat Al-Anbiya 83 sampai 84. Al-Anbiya. Al-Anbiya 83 84. Oke. 83 84. Kemudian surat Shad. Surat Shad 41 sampai 44. Surat Shad. Ya, ayat 41 sampai 44. Tadi Al-Anbiya